Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Oke, hari ini Selasa ya, 26 Juli 2022. Seperti biasa lah kontennya ya. Ada harian, ada yang tidak harian, ada yang jangka waktunya panjang gitu. Seperti biasa aku tiap hari kan ngelamar kejutan di sini ya. Adakah kejutan indah untuk kalian di hari ini teman-teman ya? Kita lihat di sini. Oke, saya bakal ambil 4 pilihan tebaran kartu ya teman-teman. Silakan teman-teman kalian pilih sesuai intuisi kalian. Buat kalian yang ingin tahu ya, untuk update rezeki keuangan 12 zodiak setiap harinya, aku tiap hari update kok. Tapi aku unggah di story. Jadi silahkan teman-teman yang rajin cek di story tiap hari, pasti aku tuh ada ramalan untuk rezeki keuangan 12 zodiak. Itu tiap hari aku unggah. Nah, apakah zodiak kamu hari ini, besok, lusa, kamu ada rezeki? Silahkan cek story ya. Setiap hari aku unggah di sana, gitu ya. Dan buat kamu yang ingin konsultasi taut pribadi dengan saya, silahkan cek kolom deskripsi ya. Di sana aku sudah mencantumkan nomor WhatsApp aku teman-teman. Tapi mohon kalau cuma daftar jangan telepon ya. Di sana kan udah ada penjelasan tuh ya kan. Hanya via chat ya, artinya teman-teman hanya chatting. Telepon sama dengan blokir ya, artinya kamu jangan nelpon. Kalau kamu nelpon terpaksa aku blokir nantinya. Nah gitu loh. Kenapa begitu kak? Ya karena HP saya gunakan untuk melayani konsultasi dengan mereka yang sudah deal konsultasi dengan saya. Nah mereka kan sama aku kan pas konsul gitu kan video call dengan saya. Nah makanya kalau kamu penasaran kayak apa sih ya, kayak apa sih wajah Kak Nabila, makanya konsultasi dengan saya gitu. Jadi biar tahu wajah saya. Kalau begini aku males teman-teman ya, aku males kalau pakai wajah ya. Jadi kalau mau tahu wajah aku pakai YouTube yang lain saja, bukan tarot gitu. Jadi aku pakai pakai wajah. Kalau begini aku males gitu ya kan, males. Udah mending kartunya aja diperlihatkan gitu. Kecuali kamu konsul atau ngikuti aku yang Mila Nabila 99 di YouTube yang lain ya, bukan tarot. Itu aku pakai wajah gitu. Sekali lagi, itu loh alasannya. Nah, mereka kan sama aku video call. Kalau semisal ada orang telepon ya, padahal cuma daftar, itu kan mengganggu ya. Mengganggu mereka yang sedang konsultasi dengan saya. Coba deh, kamu misalnya posisi kamu yang konsultasi dengan saya. Kamu udah bayar pakai uang mahal-mahal. Tapi ketika konsul dengan saya diganggu telepon masuk. Kamu merasa terganggu nggak? Terganggu kan? Nah, gitu loh ya, terganggu kan. Itu udah aku kasih penjelasan, telepon sama dengan blokir hanya via chat. Jadi tolong jangan telepon, karena walaupun aku setiap kali aku bikin konten selalu aku katakan ya, tapi tetap aja masih nelpon gitu loh. Padahal udah aku katakan tiap hari di konten ya, bahkan aku udah jelasin di tulisan di kolom deskripsi jangan telepon, tapi masih aja nelpon. Kenapa sih teman-teman? Mesti aku ngomong gimana sih gitu loh. Ya kasihan mereka yang konsultasi, mereka bayar pakai uang. Ya karena konsul ini nggak gratis, bayar. Mereka bayar mahal-mahal, terganggu telepon kan mereka nggak konsentrasi. Maksudnya apa sih yang dijelasin gitu kan? Kepotong aja sama surat telepon. Nah gitu loh. Itu alasan aku ada tulisan jangan telepon. Telepon sama dengan blokir. Kasihan mereka yang konsul dengan saya. Terputus-putus gitu teman-teman ya. Chatting aja. Toh pasti aku balas. Kalau semisal kenapa ya? Aku tuh dari pagi daftar tapi balasnya malam gitu. Ya jangan, ya tolong pengertiannya. Karena kalau mereka konsultasi itu pakai telepon, ini teman-teman, nelpon sama saya. Nah, ketika mereka nelpon dengan saya, kan aku nggak bisa balas chattingan. Itu loh alasannya. Ya, kenapa kok slow respon itu? Karena HP-nya itu digunakan melayani konsultasi. Jadi saya nggak bisa balas chatting kalian secara langsung, nggak bisa gitu loh. Itu alasannya ya. Sekali lagi, aku melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan, pendidikan ya. Gitu. Sekali lagi silahkan cek kolom deskripsi di bawah konten ini ya. Kembali ke tarot di sini, ini hanya ramalan. Jadi bisa benar bisa salah.
Kalaupun benarnya kebetulan, kalau salah ya wajar. Di sini saya manusia biasa, bukan Tuhan. Jadi kalau salah itu wajar. Dan juga memang ini general reading ya. Saya tarik energi kolektif, energi banyak orang, energi semua orang. Tentunya kalian semua di sini berbeda-beda kelahirannya. Seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, perbedaan takdir serta perbedaan tingkat karma yang berbeda-beda. Nah, perbedaan itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik, atau bahkan bisa jadi tidak ketarik sama sekali gitu loh ya. Jadi konten begini tuh hanya sebagai hiburan dan sebagai waspadaan saja. Jadi bagaimanapun dalam hidup kamu tetap berfundamentalkan Sang Maha Kuasa sesuai kepercayaan kalian masing-masing ya. 1, 2, 3, 4. Kalau masih bingung milihnya, pause aja. Atau kalau enggak, kamu ulang lagi dari awal ya. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1 di sini. Ini ada kartu Page of Cup ya. Adakah kejutan? Iya, di sini ada kejutan. Kamu akan bertemu seseorang di sini ya. Akan bertemu seseorang yang kamu suka, teman-teman ya. Yang kamu suka bisa, yang kamu harapkan bisa. Nah, ini bertemu di sini. Kalau kamu tanya sama saya, Kak, apakah dia juga suka sama saya, Kak? Iya, kurasa dia juga suka sama kamu. Cuman biasanya kalau Page of Cup muncul ya, ini tuh orangnya belum dewasa, teman-teman ya. Masih kanak-kanakan. Biasanya susah diajak untuk komit, ya. Susah untuk diajak komit biasanya ya. Ini nggak cocok buat kamu yang mengharapkan dekat sama dia, teman-teman ya. Kemudian kamu berharap sama dia itu bisa menjadi pasangan yang bisa dibawa ke jenjang lebih serius ya. Jangan terlalu berharap jauh sama orang ini ya. Orang ini nih biasanya ya nggak siap menikah ya, belum siap menikah. Page of Cup ini biasanya nggak cuma dekat sama kamu, tapi dekat sama banyak, sama si A, B, C, D, E, F, G, Z gitu loh ya. Jadi orang begitu nggak bisa diandalkan ya. Ya, jangan terlalu yang berharap serius gitu, jangan. Nanti kamu kalau jatuh tuh kan sakit, aduh sakit gitu kan. Kamu berharap bisa menikah sama dia, dianya main-main dekat sama A, B, C, D, E sampai Z. Nah, kan gimana? Sakit kan hati kamu. Nah, makanya aku kasih tahu duluan ya. Orang ini nih orang yang memang hanya apa ya? Hanya ingin dekat sama si A, B, C, D, E gitu loh, teman-teman ya. Bahkan ini bisa selingkuh sama si A, B, C, D, E nah gitu loh ya. Jadi nggak bisa diandalkan, kanak-kanakan juga, nggak dewasa ya gitu. Tapi kalau memang suka sama kamu, iya sih, memang suka sama kamu di sini ya. Itu di sini ya. Akan ada pertemuan kamu dengan seseorang, atau bahkan ini si dia yang mendatangi kamu ya. Misal nih ya, dia datang ke kos kamu, dia datang ke rumah kamu, dia datang ke apartemen kamu, nah gitu loh. Dan kebetulan ini orang yang kamu suka, memang kamu kan bahagia, gue kedatangan orang yang gue suka, pasti kamu bahagia kan. Tapi cuman ya itu nggak bisa diajak komit biasanya ya. Jadi kalau dia nembak kamu nih misalnya, jangan yang langsung berharap yang gue bilang tadi, jangan ya. Karena dia ini deketnya nggak cuma sama kamu, banyak gitu ya. Jadi memang ada kejutan indah untuk kamu karena kamu bertemu sama orang yang kamu suka, yang orang yang kamu harapkan. Cuman jangan berharap jauh ya. Oke, nomor 2 di sini. Adakah kejutan? Tidak ada. Ini hanya mengartikan pikiran kamu, karena King of Swords ini berbicara pikiran, berbicara logika. Jadi logika kamu, pikiran kamu harus aktif ya, harus cerdik ya, harus berpikir panjang, harus hati-hati berpikirnya, harus dipakai logika kamu ya, harus aktif logika kamu ya. Dan harus ini loh, apa tuh teman-teman, apa tuh, penuh dengan kehati-hatian, penyelidikan, menelaah gitu. Jadi kamu punya pemikiran yang menelaah, menyelidiki, hati-hati, detail lah ini. Karena kalau nggak begitu, kamu ada potensi kayak mengalami kecurangan ya, kamu akan dicurangi, kamu akan ada kerugian, nah gitu loh. Jadi kamu dikelilingi sama orang-orang yang berpotensi dia akan mencurangi kamu ya. Ya, contoh nih misalnya ya teman-teman, apa kayak dalam pekerjaan gitu ya. Kena tipu deh, ternyata dia yang untung, kamu yang rugi. Nah, misalnya kayak gitu, paham ya? Kira-kira kayak gitulah gambarannya gitu ya. Atau juga bisa mengartikan dalam hubungan asmara ya. Ada potensi seseorang yang dekat sama kamu itu mau manfaatin kamu lah gitu loh. Jadi kamu mesti hati-hati
Ya, kalau kamu deket sama seseorang nih ya, di depan kamu udah begitu baik banget ya, seolah orang ini bisa diandalkan lah, bisa diandalkan lah untuk dijadikan pasangan. Tapi kamu hati-hati, dia ini orang pintar berakting, bla bla bla. Bisa-bisa kamu bakal rugi kalau hubungan sama dia gitu loh. Bisa-bisa kamu tuh bakal mengalami banyak pengeluaran, kamu diporotin, nah gitu loh ya. Mesti hati-hati. Contoh lagi, misalnya kamu dalam berbisnis, kamu punya rekan bisnis ya. Nah, kamu mesti hati-hati tuh sama rekan bisnis kamu. Ada potensi dia main akal-akalan yang mana keuntungan itu lebih kepada dia bukan ke kamu gitu loh. Paham ya? Itulah kartu King of Swords. Ini berbicara logika gitu ya. Jadi ini bukan kejutan tapi lebih kepada yang saya katakan tadi. Ini merupakan kartu nasihat dari Sang Maha Kuasa bahwa kamu harus demikian gitu loh. Biar kamu nggak merugi di hari ini gitu, kena tipu gitu ya. Nomor 3 di sini ya, ada kartu Queen of Cup. Hati-hati di hari ini kamu akan ada pengeluaran cukup besar, yang mana pengeluaran itu akibat kamu yang kurang berhati-hati. Kayak gimana sih Kak Nabila? Nggak paham deh gitu. Gini loh ya, ada potensi kamu akan mengeluarkan uang cukup besar, tapi bukan untuk hal yang penting. Jadi kamu kurang berpikir panjang. Contoh misalnya ya, kamu buka Shopee gitu, ini ada baju bagus nih, ini padahal tuh mahal gitu kan. Padahal beras kamu di rumah tinggal 5 kilo, tapi kamu mendahulukan beli baju yang harganya mahal di Shopee. Nah gitu loh. Jadi kamu lupa deh, akibat kamu lihat baju bagus, kamu lupa beras kamu tinggal 5 kilo. Itu 5 kilo mah stok 5 hari udah habis gitu. Nah, beli deh kamu. Nah, jadi ada potensi di hari ini akan ada pengeluaran uang yang cuma-cuma ya, boros gitu loh. Hati-hati ya. Jadi ini bukan kejutan tapi lebih kepada saran dari Sang Maha Kuasa. Ada potensi kamu bakal boros di hari ini dengan hal-hal yang gak berguna gitu loh ya. Hati-hati, makanya gunanya kamu nonton konten begitu hanya kewaspadaan. Oh iya ya, tadi aku nonton video Kak Nabila, katanya aku bakal boros. Nah, jadi kamu mesti ngerem keuangan kamu di hari ini. Nah gitu loh, itu kan jadi ada gunanya juga nonton begini gitu loh ya. Itu aja sih. Ini juga bisa mengartikan di hari ini entah kenapa ya pikiran kamu, hati kamu menggalaukan si mantan aja di sini. Jadi kamu tuh belum bisa move on dari mantan gitu ya. Ini belum ada kejutan tapi menceritakan kamu demikian di hari ini gitu ya. Terakhir, oh ini bagus banget. Ya, akan ada rezeki ya. Akan ada rezeki yang tiba-tiba yang gak kamu duga, yang sama sekali nggak kamu terpikirkan kamu dapat rezeki di hari ini. Ternyata di hari ini kamu ada aja rezeki teman-teman, yang bikin kamu merasa uang aku tetap stabil. Nah, karena kartu 4 koin ini berbicara kestabilan ya. 4 tuh stabil teman-teman. Coba deh kamu lihat si mobil tuh kan ada 4 roda ya kan. Ya kan, 4 roda. Jadi 4 tuh stabil. Jadi dia tuh nggak goyang ke kanan, nggak goyang ke kiri, stabil. Beda dengan si motor ya dan si sepeda. Nah, mungkin coba deh kamu perhatikan, motor dan sepeda itu kan rodanya 2 kan. Jadi dia kalau kalau nggak seimbang dia bakal roboh ke kanan, roboh ke kiri. Nah gitu loh. Nggak seimbang, nggak stabil. Ya kalau si mobil kan seimbang. Ya apa kok seimbang? Apa stabil, ada 4 koin stabil ya. Ini 4 koin ini membicarakan uang kamu stabil. Kalaupun semisal di hari ini kamu ada pengeluaran teman-teman, tapi ada aja rezeki di hari ini yang secara tiba-tiba yang membuat uang kamu kembali stabil. 4 koin di sini ya. Nah gitu loh, stabil, uang kamu stabil, akan ada aja rezeki. Contoh misalnya ya, kamu dalam setiap hari itu target kamu mau nggak mau pokoknya dalam sehari aku hanya menargetkan 300.000. Jadi nggak boleh sampai lebih, itu target kamu setiap hari ya. 300.000 mau nggak mau ya, pokoknya harus cukup di sini ya. Cukup nggak cukup, dicukup-cukupin 300.000 di sini. Nah itu loh, itu target kamu agar bisa menabung bla 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 karena gitu loh ya. Kamu men-setting demikian sehari 300.000 aja. Tapi ternyata ada aja pengeluaran. Contoh, maaf ya, semoga nggak terjadi. Contoh aja di sini. Tiba-tiba ada siapa teman kamu jatuh dari motor. Waduh, aku mesti jenguk teman aku nih ke rumah sakit. Jadi kamu beli roti, beli ini, habislah 200.000 nih, habislah di sini.
Nah, tapi tenang, akan ada rezeki di hari ini 200.000 lagi yang membuat uang kamu stabil lagi. Nah, gitu loh. Akan ada rezeki di hari ini ya. Enggak besar, enggak kecil, tapi lumayan ya. Tapi itu membuat uang kamu stabil lagi, ya. Nah, ini 4 koin ya. Jadi ini kejutan indah dong. Ya, dari 1, 2, 3, 4 yang ada kejutan indah tuh hanya nomor 1 dan nomor 4 ya. 1 dan 4, oke? Oke, itu aja sekali lagi. Bila kamu ingin konsultasi dengan saya, silahkan cek kolom deskripsi. Dan aku tuh ada jualan kayak begini ya, kalung kristal, gelang kristal, teman-teman. Ada berbagai warna, ada berbagai model ya, ada berbagai ukuran ya. Lebih jelasnya kamu tanyakan sama si admin kristal. Dia itu juga ada di kolom deskripsi nomornya, teman-teman. Silahkan cek kolom deskripsi di bawah konten ini ya. Oke, thank you ya. Itu aja. Assalamualaikum. Bye.